Shalom saudara-saudari terkasih. Kita memuji Tuhan pada pagi hari ini dengan hari yang baru. Dan kami menyampaikan dari sini semoga kita sehat-sehat dan berbahagia. Sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami dapat bangun pada pagi hari ini. Sebentar kami membekali diri kami dengan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, amin. Ibu Bapak yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita dari kitab Mazmur pasal 14 ayat 3. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudari-saudara terkasih, saya mengambil judul renungan kita pada pagi hari ini, kebaikan versus kejahatan, evil versus righteousness. Kita mungkin ingat peribahasa serigala berbulu domba, yang kira-kira berarti seseorang yang sebenarnya jahat tetapi dia kemudian menyamar, bersikap manis, halus, dan penuh dengan kepalsuan. Kemudian misalnya dalam film-film yang kita telah tonton hingga sekarang, kita langsung bisa tahu mana tokoh yang jahat, mana tokoh yang baik. Rasa-rasanya kita jadi punya pemahaman di dunia yang kita tempati ini selalu terpampang peperangan spiritual antara kebaikan versus kejahatan. Dan semua itu bermula dari ketika dosa mulai masuk, mengganggu, mengacaukan hidup manusia yang semula sebenarnya sudah diatur Tuhan, aman, nyaman, baik, harmonis, dan tentram di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 6. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini adalah seruan pemazmur di mana Daud menggambarkan bagaimana geramnya Tuhan di singgasananya di sorga melihat ke bawah kepada manusia yang mulai menyeleweng, dirajai hasrat nafsunya, merasa hebat, egois, terus berbuat jahat dan tidak ingat Tuhan. Oleh karena itu kita harus punya tameng anti kejahatan. Tameng anti kejahatan sederhananya adalah berbuat kebaikan dan kebenaran. Roma pasal 12 ayat 21 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. 1 Petrus 3 ayat 12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju pada orang benar, tetapi wajah Tuhan menentang orang jahat. Dan sekali lagi, kita gak bisa berjalan sendirian. Kelilingilah juga dirimu dengan orang-orang baik. Lakukan yang baik, dengarkan kabar yang baik dari orang-orang yang baik dan sahabati orang-orang baik. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan orang-orang baik adalah mereka yang senantiasa menerima dan melakukan pemberitaan firman Tuhan yang telah dia dengar. Seperti yang kita akan rayakan pada tahun ini di gereja HKBP, tahun Zending adalah tahun yang memperingati jasa para pemberita Injil di Tanah Batak. Nomensen dan kawan-kawannya yang datang jauh dari Eropa, dari Jerman, pergi menerangi orang-orang Batak dengan sinar Injil. Hanya terang sinar Injil yang dapat menyinari jalan hidup orang percaya dalam menyusuri tahun-tahun kegelapan. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, di sekitar kita saksikan banyak perbuatan jahat, niat jahat, tetapi jangan takut dan jangan gentar. Tuhan senantiasa beserta kita di dalam tugas kita untuk mengibarkan panji-panji kebaikan dan kebenaran selama kita masih bernafas. Dan denyut semangat berbuat baik itu datangnya dari sikap takut akan Tuhan dan meniru teladan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah tercurah pada pagi hari ini. Bantulah kami ya Tuhan untuk memerangi kejahatan, agar kami menjadi pelaku kebaikan dan kebenaran, meniru Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berangkatkanlah kami untuk menjalani hari yang baru ini. Terpujilah nama-Mu. Amin.